Di bagian mana dalam hidup atau keluarga saya yang paling membutuhkan kedamaian? Apakah saya siap membiarkan Yesus masuk? Ini adalah pertanyaan refleksi untuk hari ini. Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Tahukah Anda bahwa bahkan para santo juga bergumul dengan keraguan dan mengeluh kepada Yesus? Santa Faustina, seorang biarawati Polandia yang rendah hati, menerima visi mendalam tentang Yesus, mengungkapkan belas kasihannya yang ilahi. Namun, jalannya tak mudah. Dia bergumul dengan keraguan tentang kelayakannya dan beban dari misi tersebut. Dalam salah satu dari banyak momen jujurnya, dia menulis, "Aku sadar aku sangat lemah. Lalu saya mulai mengeluh kepada Tuhan bahwa saya tidak bisa melakukan apa yang Dia minta dari saya. Lalu saya mendengar kata-kata ini, 'Kamu tidak akan melakukan apapun sendirian, tetapi aku akan melakukan segalanya. Jika kamu menyerahkan dirimu sepenuhnya pada kehendak Kau.' Gelombang keraguan menghantam jiwaku. Seringkali saya merasa tak mampu melakukan tugas terkecil. Tetap, saya tidak akan berhenti percaya pada Yesus. Aku percaya padamu." Bagian-bagian ini menunjukkan bahwa kekuatannya bukanlah karena tidak pernah berjuang, tetapi karena selalu kembali kepada kepercayaan yang membuatnya menjadi model iman yang kuat, terutama saat kita merasa terbebani dalam peran kita sebagai pasangan, orang tua, atau pengikut Kristus. Meski takut salah paham dan ditolak, dia tak pernah berhenti percaya. Ketaatannya melahirkan devosi global. Sekarang kita sebut Minggu Kerahiman Ilahi, mengingatkan kita bahwa belas kasihan mengalir paling kuat melalui hati yang rendah hati. Yesus, aku percaya padamu. Injil hari ini mengajak kita untuk membiarkan Yesus memasuki pintu hati kita yang terkunci, keluarga dan komunitas secara keseluruhan, bukan hanya sebagian. Injil hari ini tidak hanya menceritakan kisah, ia menghadapi kondisi hati yang banyak dari kita hidup dalam ketakutan di balik pintu tertutup. Iman dilemahkan oleh keraguan, dan pengampunan ditahan, bahkan dari diri kita sendiri. Dalam Injil hari ini, para murid bersembunyi karena ketakutan, tapi Yesus tetap datang. Bukan untuk menegur, tapi untuk memulihkan. Yesus memperlihatkan lukanya untuk menyembuhkan, bukan untuk mempermalukan. Yesus mengembuskan Roh Kudus untuk menguatkan yang lemah, tidak untuk memukau yang kuat. Thomas yang tidak hadir pada awalnya mencerminkan banyak dari kita dalam kehidupan komunitas dan misi. Orang-orang yang telah melihat terlalu banyak penderitaan, terlalu banyak sendirian, atau merasa terlalu jauh dari api iman. Meskipun begitu, Yesus kembali untuknya, untuk kita. Yesus mengundang Thomas menyentuh luka-lukanya. Dalam pertemuan itu, Thomas beralih dari keraguan menjadi pengakuan. Tuhanku dan Allahku. Jadi, untuk Santa Faustina tidak berjalan di jalan keyakinan yang sempurna. Dia berjuang dengan perasaan tidak berharga, kesalahpahaman, dan keheningan. Namun, dia memilih percaya dan penyerahan dari kemiskinan batin. Terlahirlah devosi kerahiman ilahi, menawarkan dunia tempat perlindungan bagi luka yang perlu sembuh. Seperti Santo Thomas dan Santa Faustina, kita diundang untuk membiarkan Yesus masuk ke pintu-pintu terkunci, hati kita, pernikahan kita, keluarga dan komunitas sepenuhnya, bukan hanya sebagian. Tuhan Yesus, aku percaya padamu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih sayang-Mu yang tak bersyarat, atas penderitaan-Mu. Tuhan, maafkan kami atas saat-saat kami menutup Engkau dari hati kami, pernikahan, keluarga, dan komunitas. Saat kami mengutamakan kehendak kami sendiri daripada kehendak-Mu, kasihanilah kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan rahmat, damai, cinta dan belas kasih-Mu.
Bantu kami percaya padamu sepenuhnya dan menyambutmu sepenuhnya dalam setiap bagian kehidupan kami. Semoga kami selalu berkata dan percaya, Yesus, aku percaya padamu. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku mencintai hanya yang kudus. Lindungi aku, Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik Kitada. Couples for Christ.